Video ini dipersembahkan oleh Tiga Putra. Oke, Charles di sini. Charles akan review handphone dari Oppo yang paling baru nih, yaitu Oppo Reno 3. Pertama buka dari Oppo Reno 3 ini cukup kaget sih. Karena kenapa? Yang pertama, Oppo sebelumnya itu menggunakan layar sistem full atau nggak ada notch-nya sama sekali. Tapi di Oppo Reno 3 ini cukup mengagetkan karena dia masih menggunakan sistem layar notch berbentuk water drop. Ini hampir sama kayak handphone F11, F9. Jadi dia masih menggunakan sistem layar water drop. Bukan seperti pendahulunya yang Oppo pertama dan Oppo kedua yang menggunakan layar full. Saya juga nggak paham kenapa Oppo Reno yang seri ketiga ini menggunakan layar water drop. Kita akan kupas tuntas semua yang ada di Oppo Reno 3. Pertama kita akan kupas tuntas tentang performa spek handphone ini. Kurang afdol kalau kita nggak coba untuk main game, karena di era seperti ini banyak pro player atau pemain game yang sangat-sangat bagus. Kita coba dulu untuk gamenya terlebih dahulu. Oke, game yang pertama kita akan coba adalah game Mobile Legends, di mana ini game yang banyak dimainkan oleh para pemuda, bahkan sampai anak TK pun sudah main Mobile Legends. Kita coba ya, kita akan main Mobile Legends. Untuk main ML juga grafisnya lumayan halus nih. Grafisnya halus, terlihat sangat-sangat smooth atau sangat-sangat istimewa, dan nggak ada patah-patah sedikit pun. Untuk grafiknya ini sangat-sangat istimewa sih. Warnanya, dari kontras warnanya, dari pergerakannya, dari waktu hero-nya mengeluarkan ultinya juga smooth. Kemudian nggak ada patah-patah, masih belum terlihat patah-patah. Keren juga sih. Ini gua udah main 15 menit dan handphonenya menunjukkan masih belum ada tanda-tanda hangat. Berarti masih cenderung lebih dingin sih. Ini gua coba dingin, nggak ada hangat-hangatnya. Berarti bagus juga nih performa dari Oppo Reno 3 untuk segi game di Mobile Legends. Oke, tadi kita sudah main Mobile Legends. Dan menurut aku nih untuk main Mobile Legends cukup bagus dan recommended buat kalian yang hobi main Mobile Legends. Kita akan coba untuk main game yang katanya cukup memakan RAM banyak dan grafisnya sangat-sangat perlu tinggi, yaitu main PUBG. Oke, kita akan coba main PUBG. Ini juga game sejuta umat istilahnya. Banyak banget yang udah main PUBG. Kita coba login dulu ke PUBG. Dan ini katanya yang bisa main PUBG itu hanya handphone yang bagus, bukan handphone kentang nih katanya. Kita coba. Oke, inilah tampilan dari game PUBG di Oppo Reno 3. Masih terbilang baik. Grafisnya masih tertata halus dan warna yang dihasilkan pun nggak terlalu corak atau nggak terlalu mencolok ke mata. Warna hijaunya juga cenderung soft, warna kuningnya juga cenderung soft, dan warna birunya lebih ke netral. Lebih enak di mata buat main game juga. Nggak ada patah-patah juga, masih smooth, pergerakan hero-nya juga masih oke, nggak ada patah-patah, bagus juga. Aku sudah main sekitar 30 menit untuk PUBG dan tanda-tanda handphonenya hanya hangat kuku. Gimana ya hangat kuku itu sekitar berapa derajat ya, aku juga nggak tahu. Masih hangat kuku, istilahnya nggak yang panas banget, masih hangat sih, hangat gitu, hangat. Oke, itu tadi review dari main game PUBG. Buat kalian pro player yang ngakunya hobi main game, recommended banget deh di Oppo Reno 3 karena dari segi grafisnya istimewa, dari clock speednya juga masih oke, jadi nggak patah-patah sama sekali. Tapi semuanya tergantung dari sinyal kalian juga nih. Kalau handphonenya udah mumpuni, tapi sinyalnya kalian masih di 1.2 ya pasti nge-lag lah, pasti patah-patah. Untuk pro player direkomendkan untuk pakai Reno 3. Cobain aja dulu baru komentar. Oke, aku ingatin lagi nih, kelebihannya dari Oppo Reno 3 ini.
ini sebenarnya ada di Oppo sebelumnya juga, dia udah memiliki game space. Game space itu jadi dimana kalian saat bermain games atau kalian sedang browsing atau apa, ini aku tadi masukin Mobile Legends dan PUBG untuk di game space. Dia sangat-sangat membantu. Yang pertama, notif hanya keluar di jendela aja, jadi gak ganggu saat kalian main game. Telepon pun cuma keluar di jendela aja, jadi sangat-sangat gak ganggu kalau kalian main game. Kemudian dia lebih dioptimalkan di akselerasi RAM dan baterainya juga. Jadi saat kalian main itu RAM-nya lebih dipercepat dan baterainya lebih dihemat, tapi nggak ngefek ke grafis yang ada di Oppo Reno 3. Oke, belum lega kalau kita nggak review clock speed yang ada di Antutu. Kita coba cek di Antutu hasilnya seperti apa. Oke, kita cek di Antutu. Di Antutu ditunjukkan angka 202.390. Seperti ini tampilan dari clock speednya atau kecepatannya dia. Dia hanya memakan suhu sekitar 7,4 derajat Celcius kenaikan pada saat aku main game tadi. Dan ini cukup mengagetkan dan cukup fleksibel buat kalian yang pro player karena dia udah di angka 202.390. Di range harga segitu, handphone ini cukup oke sih buat kalian yang hobi pro player. Selain itu juga tadi udah ditampilin grafisnya itu sangat tertata halus dan tidak ada patah-patah, serta saat zoom juga itu sangat halus. Jadi grafis dan prosesornya saling membantu. Jadi hasilnya jauh lebih maksimal di range harga sekian. Oke, nggak lengkap kalau kita belum review dari kameranya, karena Oppo dari awal itu dikenal dengan kamera phone. Berarti kita harus kupas tuntas tentang kamera dari Oppo Reno 3 ini. Apakah lebih bagus dari sebelumnya atau lebih buruk dari sebelumnya? Kita coba kupas. Kamera Oppo Reno 3 dilengkapi dengan 4 kamera. Dia sudah memakai sistem quad kamera. Dibekali dengan kamera utama, sebelah sini kamera utama, itu 48 megapiksel dibekali dengan lensa wide. Kemudian kamera kedua, dia dilengkapi dengan 13 megapiksel dan dibekali dengan telefoto atau istilahnya optical zoom. Jadi buat hasil zoom yang sangat bagus. Kemudian di kamera 3 dia dilengkapi 8 megapiksel ultra wide. Jadi bisa mengambil objek dengan sudut ultra wide. Kemudian kamera terakhir dilengkapi dengan 2 megapiksel sebagai pelengkap dari ketiga performa kamera di atas tadi. Oke, itu review singkat tentang spesifikasi kameranya. Kita coba lihat hasil fotonya. Kemudian kita akan coba untuk zoomnya. Kita coba zoom untuk cewek di sana. Ya. Ini adalah hasil dari jepretan Oppo Reno 3 dengan zoom 20 kali optical zoom. Jadi zoom mentok dari Oppo Reno 3. Kita coba untuk makro. Makronya cukup bagus, jarak sekitar 4 cm, kurang lebih sih 4 cm, masih bisa mengambil sudut detail dari objek tersebut. Cukup bagus sih, jadi buat kalian yang hobi fotografi, cocok banget beli handphone ini dan wajib coba. Oke, itu tadi hasil dari review kamera belakangnya Oppo Reno 3 nih. Kita akan kupas tentang selfie kameranya yang ada di Oppo, karena Oppo dikenal dengan selfie kamera expert. Kita coba dari kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya ini aneh sih, dibilang aneh karena dia hanya menggunakan 44 megapiksel, yang belakang 48, selisih 4. Kamera depannya 44 megapiksel nih, padahal di handphone lainnya atau handphone tetangga nggak pakai 44 megapiksel. Aku nggak tahu kenapa dia menggunakan 44 megapiksel yang belum umum di handphone lainnya. Kita akan coba. Selain itu juga dia udah dilengkapi dengan lensa wide. Jadi kalian waktu selfie orang banyak nih, kalian bisa ngambil orang itu semuanya juga. Jadi lebih bagus.
Dia sudah dilengkapi dengan mode malam atau night, video, potret, kemudian ada time lapse, stiker, dan panorama. Stikernya juga lucu-lucu nih tadi gua lihat. Dan ini juga bisa diedit mau natural atau mau efek beauty. Jadi kalian yang buat para cowok nih biasanya Oppo itu kan kameranya kamera cantik. Tapi di Oppo yang terbaru ini dia udah menggunakan ada pilihan natural, jadi benar-benar kelihatan ini jerawatku kelihatan, kemudian bopen-bopen di muka juga udah kelihatan seperti itu. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan kamera bokeh. Bokehnya cukup smooth. Dia bokehnya kan biasanya kalau di handphone tetangga itu kan rambutnya juga ikut bokeh tuh, tapi kalau ini lebih smooth lagi, jadi bokehnya hanya benar-benar backgroundnya aja yang bokeh. Kita coba hasil jepretannya. Ini dia hasil jepretan dari Oppo Reno 3 di bagian kamera selfie-nya. Cukup keren, bokehnya tertata halus dan sangat-sangat istimewa. Nggak salah nih kalau Oppo mematenkan sebagai kamera selfie expert. Itu tadi kita kumpas tentang kameranya. Kemudian bagaimana dengan baterainya dan bagaimana dengan proses pengecasannya? Dia sudah dilengkapi dengan VOOC 3.0, jadi nggak perlu takut. Kalau kalian hobi traveling, recommended banget karena dia udah menggunakan pengecasan cepat sekitar 60-75 menit sih kalau diklaim, itu mulai dari 0 sampai 100% udah bisa diisi. Review tentang Oppo Reno 3, handphone yang sangat fleksibel dan recommended buat pro player dan fotografi serta ibu-ibu rumah tangga atau yang hobi lagi main bisnis online atau jual online. Bagus banget, kalian wajib coba baru komen. Jangan lupa juga tunggu video saya selanjutnya tentang review handphone berikutnya ada dari handphone lainnya nih. Kalian juga bisa minta Kak Charles review handphone ini nih di kolom komentar. Kalian bisa request mau handphone apa yang akan dikupas tuntas di episode berikutnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang sudah disediakan di YouTube. Kemudian Charles akan coba review handphone itu sampai tuntas. Oke, jangan lupa like and subscribe channel di bawah ini. Sekian review dari Charles. See you on next review. Saksikan terus.